Islam melahirkan ilmu namanya fikih. Dalam fikih itu orang kalau ingin memahami hukum yang zahir, dia punya jalan namanya mazhab. Maka mustahil kalau ada orang hari ini tidak mau bermazhab. Apa yang terjadi jika tidak bermazhab? Maka akan muncul perseteruan panjang bahkan di masjid-masjid, ya. Ada namanya mazhab Syafi'i, ya, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, masih banyak mazhab-mazhab yang lain, tapi yang bertahan cuma 4 itu, ya. Lalu al-iman itu melahirkan ilmu namanya ilmu tauhid, ilmu aqidah. Nah, ini melahirkan aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yang nama ini sering diperdebatkan dan diperebutkan oleh banyak aliran sekarang. Kenapa? Karena Nabi menjamin kulluhum finnar illa firqa wahidah, semua umatku itu nanti masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Diterjemahkan dalam bahasa akidah dengan ahlus sunnati wal jamaah. Karena ini diperdebatkan, diperebutkan, banyaklah hari ini orang ngaku ahlus sunnah itu, ya. Dan tolong hati-hati, ahlus sunnah itu juga mempunyai madrasah-madrasah. Disebutlah madrasah Imam Thahawiyah, ada madrasah Imam Asy'ariyah, ada madrasah Imam Al-Maturidiyah. 3 madrasah itu sekarang yang populer cuma 2, Asy'ari, Maturidi. Maka ada orang ingin menyusup ke yang ketiga itu, yang Tahawi. Diambillah teks Imam Tahawi, lalu mereka talbis, mereka manipulasi teksnya sehingga terkesan akidah mereka masuk bagian akidah Imam Tahawi. Akhir banyaklah santri-santri mahasiswa pulang dari beberapa wilayah di Timur Tengah, ya, ada satu negara yang mengajarkan kitab itu. Pulang-pulang mereka kemudian membatalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita kenali dengan sifat 20. Ya, pernah belajar ya Bapak Ibu? Masih diajarin nggak di sini? Udah enggak, ya? Atau nggak boleh ngaji itu di sini? Harus ada Pak yang ngaji itu di sini. Ngaji ahlus sunnah yang sahih itu. Kalau enggak nanti diganti ahlus sunnah antum. Nanti berubah istilahnya. Namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu sudah isinya, kontennya, istilahnya tidak masalah, tapi isinya, definisinya itu bertentangan dengan yang tadi. Dan mereka menyebut inilah yang ahlus sunnah, yang ini tidak ahlus sunnah, yang kita pelajari dari kecil itu. Kita kan belajar ya, Allah wujud, qidam, baqa, itu dibatalkan semua sama mereka, ya. Bahkan yang muda-muda di kalangan mereka, ya nggak jauh lah umurnya dari saya, ada yang tua dikit, ada yang mudaan dikit, mengatakan apa? Pengikut Asy'ariyah sesat. Mereka sudah berani sekarang ngomong begitu di TV-TV-nya, di radio-radionya, di YouTube-YouTube-nya, ya, di sosmed-sosmed mereka mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah sesat. Kalau sudah begitu, apa jadinya umat nanti? Ya, dan sekarang anak-anak muda sudah berani ngomong begitu. Ya, orang-orang yang ingin menjadi orang soleh, lalu mereka mencari kajian, bingung di persimpangan jalan, mereka kemudian membukalah channel-channel YouTube, yang ketemu yang begitu-gitu Pak. Akhirnya baru beberapa bulan, beberapa tahun ngaji lewat YouTube, lewat TV, channel-channel tersebut, sekarang mereka berani mengatakan bahwa Asy'ariyah sesat. Nggak sadar, efek ngomong begini itu nggak sadar bahwa yang mengislamkan negeri ini terbanyak itu ulama-ulama yang akidah ahlus sunnah dengan madrasahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wali Songo semuanya Asy'ariyah. Ya, gimana tuh Pak? Kiai-kiai Indonesia rata Asy'ariyah. Yang membangun NU Muhammadiyah Asy'ariyah. Kalau kita bilang Asy'ariyah sesat, berarti pendiri NU Muhammadiyah sesat nggak? Rela nggak? Antum ini, Bapak Ibu ini, ketika imam-imam kita ini disebut sesat oleh mereka, mau diem? Mau diem nggak? Atau kita harus bertindak?
kita harus bertindak dengan cara yang positif. Mereka buat kajian, ya kita buat kajian. Nggak usah digerebek Pak, nggak usah ya. Mereka buat taklim, kita buat taklim. Ya. Mereka punya channel YouTube, ya antum harus punya juga. Mereka yang belum kita punya TV, ya. Ada satu TV, tapi dulu pernah ada orang Syiah masuk di dalamnya. Akhirnya dituduhlah semuanya Syiah, udah dibersihin Pak, sekarang udah nggak ada Syiahnya. Tapi masih kena cap. Itu mungkin ngerti maksud saya ya. Itu tentang akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ini tidak sempurna jika tidak ada namanya ihsan. Maka Islam, iman, ihsan. Kenapa? Akidah Ahlus Sunnah itu hanya menteorikan sifat Allah, menghafalkan sifat Allah, Allah wujud qidam baqa. Sedangkan ihsan itu merasakan yang punya sifat, menghadirkan yang punya sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, maha sempurna ke dalam diri kita. Allah kan maha dekat, tapi kenapa tidak terasa dalam diri? Ini yang disebut dengan ihsan. Maka Nabi mendefinisikan ihsan apa? Engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Kalau udah masuk ke sini perdebatan hilang. Tadi rame ya. Tadi saya bahas tentang Ahlus Sunnah, alirannya panas nggak kepala tuh? Panas Pak. Emosi kita naik. Emang begitu tabiatnya ilmu akidah itu. Bikin kita agak emosian dikit Pak. Tapi membuat kita lebih waras. Tidak sembarangan mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang atau menganggap orang syirik. Baik. Semua ilmu ini Islam, iman tidak sempurna jika tidak sampai ihsan. Islam tadi wujudnya kita tadi sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum sholat subuh kita wudhu. Rangkaian sholat itu siapa yang kita sembah diteorikan dalam ilmu akidah. Bagaimana sebenarnya yang disembah itu? Maka dirasakanlah dengan al-ihsan. Ilmu al-ihsan ini melahirkan suatu sikap para sahabat yang disebut zuhud. Ilmu kezuhudan ini memunculkan satu ilmu yang sekarang orang malu menyebut namanya, yaitu tasawuf. Gitu. Sekarang diganti nama Pak, Tazkiyatun Nufus. Ketika kita buka kitab Hadaiqul Haqaiq, ternyata Tazkiyatun Nufus hanya satu bab di sini. Gak cukup modalnya itu. Karena diri kita tidak hanya nufus, nufus jamak dari nafs, jiwa. Diri kita ini, nah ini tolong dihafalkan. Ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat juga. Ada yang disebut jasad. Nih, tubuh yang ini, yang kasar ini, yang ada syahwat di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada nafsu di dalamnya. Nafsu bahasa Indonesia ya, tak bukan nafsu bahasa Arab. Jasad ini di dalamnya ada apa? Ada nafs. Apa arti nafs? Jiwa. Jiwa ini dia punya beberapa tingkatan. Ada jiwa yang ammarah, bukan amarah. Amarah suka marah-marah. Kalau ammarah itu ammarah bisu, yang banyak menyuruh kepada keburukan. Itu si jiwa itu. Ya. Dan dia punya karakter yang banyak. Ya, nanti kalau udah meninggal namanya disebut lawamah, suka mencaci diri sendiri. Maka ditandain orang kalau habis maksiat dia kemudian menyesal, ini namanya lawamah. Benar gak? Berarti dia sudah naik. Kalau ammarah ini mirip psikopat, orang salah tidak merasa salah. Naik lagi mulhamah, kadang soleh, kadang tidak soleh. Kalau di masjid semangat sholat sunat, kalau nyampe di rumah hilang semangatnya. Di masjid semangat ngaji, di rumah hilang semangatnya. Kalau ketemu guru, ketemu teman, semangat untuk membangun iman dalam diri. Tapi kalau sudah sendiri, kemudian maksiat pun dilakukan. Ini namanya mulhamah. Kadang terilhami berbuat baik, kadang terilhami buat buruk. Orang ini hanya bisa diangkat menjadi mutmainnah jika dia rajin berzikir dan bimbing oleh ahli zikir.
Nggak mungkin sendiri Pak. Murid aja naik kelas harus ada wali kelasnya, harus ada gurunya. Masa nafs mau naik kelas nggak ada gurunya? Orang-orang kan egois, bilang saya baca aja, saya ngaji di YouTube aja. Nggak bisa, itu masalah bukan ngaji di YouTube. Itu masalah adakah guide-nya yang akan membimbing kita berpindah dari nafs ke nafs. Jadi nafsu di situ artinya apa? Bukan hawa nafsu, tapi gejolak jiwa. Nah, gejolak ini hanya bisa ditenangkan jika dia membaca nama Allah sesering mungkin, berpuasa seteratur mungkin, lalu naiklah dia ke nafs mutmainnah. Orang inilah nanti yang dipanggil di sisi Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Karena ini panggilan nanti kita sekarat Pak. Tapi jika dia berhasil melawan nafsnya dengan zikrullah, puasa lahir batin, maka dia sudah mati sebelum dirinya mati. Gitu. Ini yang disebut mati pertama. Kematian yang mesti kita lalui. Nah, semoga nih Bapak Ibu yang hadir termasuk yang sudah sedang di tahapan itu atau mengarah ke sana. Di saat orang nggak bangun, kita bangun, alhamdulillah ya. Siapa yang bangunin kita Bapak Ibu? Bangun sendiri atau alarm ya? Tapi pernahkah alarm bunyi nggak bangun-bangun? Sering ya. Buktinya bahwa alarm bukanlah yang membangunkan. Yang membangunkan tetap Allah. Karena secara ilmu rohani di surat Az-Zumar dikatakan Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yatawaffal anfus ya. Ada yang digenggam nggak dibalik-balikin, mati namanya, mati yang sebenarnya. Ada yang dilepasin, itu namanya bangun. Berarti kita tiap malam mati Pak ya. Mau mati enak nggak? Sebelum tidur pakai adab tidur.